Siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tempatuan. Siang hari ini kita akan kembali lagi membahas terkait seputar program JKN bersama narasumber yang pastinya paham tentang program JKN. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang aplikasi mobile JKN. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi mobile JKN dapat segera mendownload, dan bagi yang sudah bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait aplikasi mobile JKN, mengingatkan juga kepada teman-teman yang sudah join, jika ada kendala atau terkait dengan pengaduan atau pendaftaran dan pengurusan administrasi, dapat mengisi formulir yang ada di pojok kiri bawah yang berwarna kuning. Nah, diisi formnya, kemudian di-submit, dikirim, nanti akan kita bantu jawab. Nah, sebelum lebih jauh ya teman-teman, kita langsung boleh berkenalan saja dengan narasumber kita pada siang hari ini. Boleh diperkenalkan, Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Ruhul Hilyati sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tempatuan. Oke, selamat datang Kak Ruhul. Kak Ruhul, dipanggil Kak apa nih Kak? Panggilnya Kak Aya. Oke, dipanggil Kak Aya. Oke. Kak Aya berarti sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Nah, udah berapa lama nih Kak sebagai staf komsek lah kita? Kalau sebagai staf komsek ini baru ya Bang Alex, baru 4 hari. Oke. Tapi sebelumnya saya sebagai staf frontliner. Oke, berarti sebelum jadi staf komsek Kakak berkecimpung di frontliner nih Kak? Iya, betul. Udah selama frontliner Kakak udah berapa lama nih Kak menjadi Kalau staf di frontliner sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke, berarti udah cukup lama juga ya Kak. Sekitar 2 tahun setengah. Oke, gimana nih Kak, sebelum jadi komsek, dulunya frontliner, sekarang komsek tuh gimana perubahannya Kak? Sebenarnya kalau dibilang perubahan ini kan sangat dinamika organisasi. Jadi karena sebelumnya kita berhubungan dengan peserta terkait pengaktifan, pendaftaran peserta, kemudian beralih ke komsek yang memang kalau kita bilang jomplang ya. Sebelum berhubungan dengan peserta langsung, ini sebelum berhubungan juga dengan eksternal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya dinamika organisasi, kita harus menyesuaikan dan terus belajar. Adaptasi, benar sekali. Jadi sebagai duta BPJS Kesehatan kita dituntut ya Kak, harus bisa beradaptasi di segala dinamika, karena organisasi kita cukup dinamis ya Kak ya. Iya. Betul. Baik, oke Kak. Kita masuk ke tema kita pada hari ini, kupas tuntas aplikasi mobile JKN. Nah, mungkin masih banyak juga teman-teman nih Kak yang belum memiliki aplikasi mobile JKN atau masih belum tahu bahkan aplikasi mobile JKN itu apa. Mungkin dari Kak Aya boleh dibantu jelasin Kak, aplikasi mobile JKN itu apa, seperti apa dia Kak? Nah, jadi aplikasi mobile JKN itu adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang sebenarnya tujuannya adalah mempermudah peserta dalam mengakses program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi di situ peserta bisa melakukan pengecekan status kepesertaannya, bisa melihat tunggakan, kemudian di situ kita juga ada fitur kartu digital dan banyak fitur lainnya yang bisa digunakan ketika peserta berobat, bisa ambil antrian online juga dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nah berarti aplikasi mobile JKN ini merupakan salah satu inovasi ya Kak dari BPJS Kesehatan yang tujuannya mempermudah peserta ya Kak dalam mengakses layanan kesehatan, dapat dilakukan secara digital gitu. Tadi Kakak ada menyinggung bisa daftar online gitu ya Kak? Iya, bisa daftar online, bisa cek status kepesertaan juga. Nah, untuk daftar online lah yang tadi Kakak jelasin kan Kak. Gimana, boleh dikasih tahu nggak Kak ke teman-teman caranya tuh gimana Kak gitu? Mungkin teman-teman ada yang ingin berobat gitu dari rumah. Nah, jadi kalau kita di BPJS Kesehatan kan kita ada 2 tipe nih, vaskes tingkat pertama sama vaskes tingkat lanjut. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman sekalian yang mau berobat, sekarang nggak perlu nunggu lama karena kita ada fitur antrian online di aplikasi mobile JKN. Nah, kalau mau berobat ke
vaskes tingkat pertama ataupun mau berobat ke rumah sakit, tinggal ngambil antrian online aja di aplikasi Mobil JKN. Nanti ada di menu pendaftaran pelayanan, tinggal dipilih mau ke FKTP ataupun kalau ada rujukannya pilih yang fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, jadi di situ tinggal ambil aja nomor antrian. Jadi kita tinggal datang sesuai dengan nomor antrian. Di aplikasi juga muncul nanti estimasi dilayaninya jam berapa, tinggal berapa antrian lagi gitu. Jadi kita tidak perlu ngantri lama-lama ketika berobat. Oke, berarti kita bisa ambil antrian di rumah aja. Kita ngecek juga tuh Kak udah sampai antrian berapa, dan kita setelah udah dekat antrian kita bisa ke vaskes itu gitu ya Kak. Jadi kita nggak perlu lama-lama di vaskesnya nunggu ngantrinya kan. Betul. Iya, seperti itu teman-teman. Berarti balik lagi memudahkan peserta ya dalam akses layanan kesehatan. Oke. Kakak juga tadi ada menyinggung terkait dengan kartu fisik nih Kak, kartu kartu BPJS Kesehatan. Nah, itu ada juga ya Kak di Mobil JKN. Iya, karena kita kan kalau sekarang BPJS Kesehatan tidak lagi melakukan pencetakan kartu fisik, karena berobat bisa menggunakan nomor NIK aja, nomor NIK di KTP, KK, ataupun kalau misalnya memang perlu kartu untuk berobat, kita ada kartu digital di aplikasi Mobil JKN. Jadi sebenarnya mudah sekali ya untuk teman-teman semua yang mau berobat, cukup pakai NIK, bisa bawa KK atau KTP. Tapi kalau misalnya memang perlu kartu, dipermudah juga, kita ada kartu digital di aplikasi Mobil JKN. Jadi kalau mau di-download, mau dicetak sendiri silahkan. Oke, berarti banyak juga teman-teman yang nanya nih Kak, BPJS nggak cetak kartu lagi ya, BPJS nggak ada cetak lagi ya. Jadi untuk kartu digital udah ada di aplikasi Mobil JKN, bisa diakses langsung. Jadi teman-teman buruan download, bagi yang belum nanti bisa ngelihat kartunya masing-masing di aplikasi Mobil JKN seperti itu ya Kak. Iya, jadi mengingatkan juga ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh melampirkan pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan bantu jawab satu persatu. Oke. Mobil JKN ini kan banyak fiturnya nih Kak, banyak fiturnya dan pastinya seluruh fiturnya bermanfaat ya Kak bagi peserta ya, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Nah, aku juga ada ngelihat fitur terkait dengan riwayat pelayanan kesehatan ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Nah, jadi di Mobil JKN ada salah satu fitur namanya fitur riwayat pelayanan. Jadi untuk peserta yang mau melihat riwayat kunjungan pelayanan dia sebelumnya, di situ kita bisa lihat nih dia berkunjungnya ke vaskes apa, kemudian tanggal berapa, dan di situ diagnosanya apa. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang sudah ada aplikasi Mobil JKN boleh dibuka, dilihat di menu info riwayat pelayanannya. Nah, di situ muncul nih pernah berobat di mana aja gitu. Mungkin lupa nih, aku dulu sakit apa ya, boleh dilihat sekarang ya. Oke, berarti di situ bisa kita lihat juga, oh dulu aku pernah sakit di mana ya, sakitnya apa, diagnosanya apa, bisa dicek di situ ya Kak. Betul. Untuk kita melihat riwayat sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita langsung aja Kak ke pertanyaan dari teman-teman, karena saya lihat udah banyak yang antusias, sangat-sangat antusias semuanya. Iya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Nes. Hai Kak, aku sudah bayar mandiri, tapi ada pergub baru yang meniadakan desil itu, bagaimana ya Kak? Aduh, berarti ini wilayah kerja Aceh nih Kak. Nah, jadi yang isu-isu saat ini ya yang sedang hot untuk pergub ditiadakan. Jadi kita masih menunggu informasi resmi terkait pendaftaran mandiri yang beralih kembali ke JKA. Namun untuk peraturannya, jika sudah dialihkan dalam bulan yang sama ke mandiri, itu peralihan segmen ke segmen lain itu dapat dilakukan 1 bulan setelahnya. Jadi kalau kakaknya sekarang sudah bayar nih iuran yang mandiri, mau beralih lagi ke JKA, nanti bulan depan kakaknya boleh langsung ke kantor cabang terdekat untuk konfirmasi gitu. Apakah datanya itu bisa ditarik lagi ke JKA. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk Kak Nes terkait peraturan yang baru ini dapat langsung menghubungi kantor cabang terdekat ya, agar lebih dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut lagi Kak dari Parpeluvi. Kak, kayak mana desil-desil ini jadinya?
lagi hot-hotnya lagi juga nih Kak. Karena ini emang isu hot sekarang ya. Iya benar. Nah jadi kalau misalnya kemarin kan per 1 Mei memang ada peraturan gubernur bahwa untuk pendaftaran JKA itu dia melihat desil. Nah kemarin kita dapat info juga bahwa desil itu dihapuskan, tapi untuk pendaftarannya itu masih tetap ke Vaskes asalkan kakak peserta itu kakak Aceh dan KTP yang berdomisili di Aceh. Nanti untuk peralihannya boleh langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti didaftarkan lewat aplikasi Edabu Pemdan. Oke, seperti itu ya terkait desil tadi ya teman-teman. Kita lanjut lagi dari Kak Rama. Kak, BPJS belum bayar tapi aktif. Bisa dipakai itu kan buat melahirkan. Nah, gimana tuh Kak? Mungkin yang belum dibayar itu tagihan sebelumnya ketika menjadi mandiri. Namun jika status kepesertaannya saat ini aktif, dipakai berobat itu nggak masalah. Tapi untuk tunggakan iuran sebelumnya itu dia tidak akan hilang, akan melekat. Nanti dibayarkan dapat mengikuti namanya kita ada program rehab. Kalau misalnya nggak mampu untuk dibayarkan seluruhnya, nanti bisa dicicil. Namun ketika status kepesertaannya aktif, itu tetap bisa digunakan. Oke, seperti itu ya untuk Kak Rama. Jadi selama kepesertaan itu aktif, tetap bisa digunakan ya. Oke, terima kasih Kak Ayah. Kita lanjut lagi Kak, menjawab pertanyaan dari Bang Jol. Gimana cara menonaktifkan BPJS Mandiri ke JKA kembali? Berarti udah sempat mandiri nih Kak. Nah, jadi kalau misalnya udah mandiri ke JKA itu kita berdasarkan peraturan sebelumnya, kalau mandiri mau ke JKA itu kan kita harus menunggak dulu minimal 6 bulan, kemudian baru bisa dialihkan ke JKA. Namun mengikuti regulasi terbaru itu kita belum dapat info apakah mandiri yang aktif itu langsung bisa beralih ke JKA. Nanti mungkin abangnya bisa langsung ke kantor cabang terdekat untuk mengecek status kepesertaannya. Tapi ketika dialihkan di bulan yang sama, itu untuk beralih ke JKA itu harus menunggu 1 bulan dulu, karena kepesertaan tidak bisa dialihkan 1 bulan dalam kepesertaan segmen yang berbeda gitu. Iya, sudah sangat jelas ya untuk Bang Jol dijelasin oleh Kak Aya. Semoga dapat menjawab ya. Kita lanjut lagi nih Kak, dari Agus Salim. Tanda panah pojok kiri bawah itu untuk pengaduan atau cuman isi data informasi pengguna mobil JKN? Nah, izin menjawab ya untuk Kak Agus Salim. Untuk yang pojok kanan bawah ada formulir itu diisi dan nanti Kak Agus Salim akan dihubungin oleh petugasnya gitu terkait kebutuhan dari kakaknya gitu. Nanti akan dihubungin apakah ada kendala atau ada pendaftaran seperti itu gitu. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan dapat mengisi formulir di pojok kiri bawah ya, yang warna kuning teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Kak, dari V532. Kak, kenapa setiap ingin perbaikan data di WA Pandawa prosesnya tidak pernah berlanjut atau loading? Pandawa ya, mungkin boleh di refresh dulu aplikasi Pandawanya, karena mungkin ada beberapa waktu Pandawanya lagi maintenance. Mungkin ketika kakaknya lagi input data, Pandawanya lagi maintenance. Tapi boleh dicoba secara berkala, nanti dicek aja Pandawanya, kemudian ada linknya tuh. Nah nanti di linknya diisi sesuai dengan kebutuhan kakaknya apa gitu. Kalau misalnya memang berhasil, datanya tuh akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kita. Ya seperti itu ya, berarti ketika ada kendala di satu momen kita coba lagi secara berkala sampai bisa, pasti bakal bisa ya kan Kak? Ya. Karena kan ada maintenance-nya gitu ya. Iya seperti itu ya untuk kafe. Kita lanjut lagi dari Cantik. Kak, kalau KIS Vaskes Tangerang bisa dipakai nggak di Sumatera walau tidak pindah Vaskes jaga-jaga lahiran? Oke, nah jadi kalau misalnya untuk berobat di luar domisili itu bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan. Tapi kalau kakaknya udah pindah, memang pindah dirasa udah berbulan-bulan gitu, disarankan untuk mengganti vaskesnya, karena untuk perpindahan vaskes itu dapat dilakukan per 3 bulan. Seperti itu. Kalau misalnya memang kakaknya mau lahiran dan akan menetap lama di situ, disarankan untuk pindah vaskes aja. Tapi kalau misalnya hanya sebentar, itu silahkan, nggak apa-apa, bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan di luar vaskes terdaftar. Iya seperti itu ya. Mungkin dari Kak Aya sendiri ini ada pesan-pesan untuk teman-teman sobat JKN agar dapat memanfaatkan aplikasi mobil JKN kah atau pesan-pesan lainnya Kak?
Oke, nah jadi kita kan sekarang udah ada kanal layanan digital yang sebenarnya mempermudah peserta. Jadi peserta itu tidak perlu repot antri panjang di kantor cabang, antri panjang di Vaskes, karena semuanya ada dalam genggaman. Asik. Nah jadi kita nggak perlu bingung lagi nih cari informasi kepesertaan di mana. Bisa lewat aplikasi mobil JKN, bisa lewat Pandawa atau telepon ke care center 165. Kalau mau berobat nih, kita nggak perlu lagi antri panjang karena kita ada fitur antrian online di aplikasi mobil JKN. Kemudian kalau kita perlu kartu nih, kita ada kartu digital di aplikasi mobil JKN dan banyak fitur lainnya yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memang belum download aplikasi mobil JKN, boleh langsung download aja, dicoba-coba aja fiturnya. Kami rasa itu pasti akan berguna ketika nanti teman-teman semua berobat seperti itu. Seperti itu ya teman. Jadi langsung rasakan sendiri kemudahan layanan program JKN dari aplikasi mobile JKN. Banyak fiturnya yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Betul. Seperti itu. Jadi sekian live kita pada siang hari ini teman-teman. Jangan lupa juga kita setiap minggunya akan ada live ya Kak. Iya betul. Ya, kita akan ada live menjawab pertanyaan dari teman-teman juga terkait seputar program JKN. Nah, sekian live kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Saya Alex. Saya Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.